cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Selamat pagi Bu Maida. Selamat pagi Bu Arfi. Lagi sibuk nggak nih Bu? Alhamdulillah masih istirahat ini. Oke, jadi saya minta waktunya sebentar ya Bu. Oke Bu. Saya mau melakukan kegiatan praobservasi nih Bu. Kemarin kan sudah ada saya sampaikan bahwa saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelasnya Bu Maida nih, dengan tujuan membantu meningkatkan dan mengembangkan kompetensi mengajar. Jadi hari ini kita bicara santai aja nih Bu mengenai terkait persiapan mengajar nanti pada saat supervisi akademik. Sebelumnya apa nih harapan Ibu terkait kegiatan kita ini? Harapan saya Ibu bisa memberikan saran atau kekurangan apa saya dalam mengajar atau kelebihan saya. Jadi saya bisa sharing informasi dengan Ibu Arfi nanti. Oke, jadi harapan Ibu mau sharing informasi dan memperbaiki pendapat ya. Cara belajar saya mungkin. Untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Iya. Oke, sebelumnya materi apa nih Bu yang mau dibawakan nanti pada saat supervisi akademik? Saya ingin memberikan passive voice untuk anak-anak. Oh iya, materi passive voice ya. Nah, tujuan pembelajarannya apa Bu di materi passive voice ini? Tujuannya agar siswa bisa membuat kalimat dari aktif ke pasif. Oh, jadi merubah kalimat. Tujuan pembelajarannya mengubah kalimat dari aktif ke Dari pasif aktif ke ya. pasif. Oh iya, oke. Sudah ada persiapan apa nih Bu untuk kegiatan nanti Bu pembelajarannya? Alhamdulillah karena Ibu Arfi sudah memberitahu, saya sudah menyiapkan materi, RPP, LKPD, dan evaluasi yang nanti Ibu akan mengobservasi saya nanti. Wah, lengkap sekali ya Bu. Nah, ada nggak Bu sih materi yang sulit menurut Ibu sulit disampaikan kepada anak-anak Bu? Ada Ibu, misalnya pada bab pertama, pada awal kita mengajar itu ada bab yang tentang sangkuriang. Nah di situ siswa harus berpikir kritis, sedangkan siswa kita ini kita sudah tahu kemampuannya bagaimana. Jadi kadang-kadang mereka banyak kosakata yang kurang, kamus tidak punya, dan masih banyak kekurangannya. Oke, jadi terkait kesiapan siswa ya mengenai kosakata yang kurang, tadi kamus tidak punya kesiapannya. Terkait itu ada nggak sih Bu strategi Ibu untuk agar bisa mencapai tujuan pembelajaran tadi? Ya saya akan mencoba memberikan semangat berupa game nanti, berupa turnamen. Gamenya game turnamen Ibu, modal pembelajarannya. Oke, model pembelajarannya jadi pakai game turnamen ya Bu? Sama quiz, menggunakan quiz. Oke. Sejauh ini persiapannya sudah semua ya Bu? Atau masih ada yang kurang? Masih ada Ibu berupa pembuatan PPT-nya. Oke, pembuatan PPT-nya masih belum selesai ya. Soalnya tadi saya lihat Ibu masih juga buka laptop gitu. Kapan Ibu kira-kira waktunya mau menyelesaikan ini? Mungkin besok kan kita libur Ibu 2 hari. Oke, jadi besok ya. Nah, kira-kira Bu Maida perlu bantuan nggak dalam hal ini? Kalau perlu, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam hal ini? Mungkin Anda bisa membantu saya membuat media pembelajarannya. Oke, nanti kalau bisa saya bantu ya Bu. Nah, tentunya dari pembelajaran ini ada beberapa kompetensi yang ingin dikembangkan. Tadi kan kita ingin membicarakan, kita mau kompetensi mengajar yang kualitas pembelajaran yang lebih baik lagi. Jadi kompetensi mengajar itu kan ada beberapa yang kita tahu kan, kompetensi pedagogik, sosial emosional, profesional, dan lain sebagainya. Nah, jadi kompetensi apa nih Bu yang ingin Ibu kembangkan setelah terkait kegiatan kita ini? Saya ingin kompetensi emosional, ya, dimana kadang-kadang sebagian siswa itu sudah kita jelaskan berulang-ulang, mereka masih tidak paham. Kadang sudah 1 minggu kita menjelaskan, mereka masih tidak paham juga Ibu. Oke, jadi kompetensi emosionalnya Bu mengontrol, dalam hal ini mengontrol emosi ya Bu, karena memang sebagian siswa sudah berulang kali kita jelaskan masih ada yang masih belum paham. Oke, bagus sekali Bu Maida, nanti kalau bisa akan saya coba bantu.
Nah, kira-kira strategi apa yang bisa Bu Maida lakukan dalam ingin mengembangkan kompetensi emosional ini? Ya, saya akan mencoba membuat media-media menarik dan menggunakan metode yang ibaratnya membangkitkan semangat mereka untuk belajar berupa game turnamen. Oh, yang game turnamen ya. Menarik sekali, sungguh persiapan yang matang sekali. Nanti semoga bisa tercapai ya harapan-harapan Bu Maida setelah kita melakukan supervisi akademik. Nah, nanti setelah kegiatan supervisi akademik kita bincang-bincang santai lagi ya Bu. Kita mau melihat apakah apa yang sudah terlaksana, apa yang belum. Jadi kita bincang santai lagi setelah kegiatan supervisi akademik. Oke, baik. Kira-kira kapan Bu Maida bisa siap untuk melakukan kegiatan supervisi akademik ini, Bu? Ya, mungkin hari Senin ini, insya Hari Allah. Senin ini? Ya. Oke, baik, insya Allah. Semoga tidak ada halangan suatu apapun kita melakukan kegiatan ini dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, thank you. Sudah makan semua? Ada yang mau ganti? Amin, amin. Nah, amin dulu berarti lah. Cuma dari sini gini. Kemarin kita pernah belajar apa? Ini materi apa? Ya, kuliah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang psikois pada bab 8 di Ramen Indonesia, tetapi fokusnya pada passive voice. Nah, do you know passive voice? Ada yang tahu sudah apa itu passive voice? Belum. Ada yang tahu? Nah, misalnya Amin makan. Amin memakan makan apa ya? Kucing. Ya, kucing. Amin memakan kucing. Nah, Amin memakan Amin. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it and you want to really show it, if you're happy and you know it, clap your hands. Do you love English? Yes, I like English. Do you love English? I love studying English. English, yes. Apa? Nah, jadi baju. Nah, jadi yang di depan diada ke depan. Yang di belakang diada ke depan. Nah, itulah kalimat pasif namanya. Sampai sini paham sudah? Bedanya sudah tahu lah. Nah, kita harus tahu dalam pasif voice ini kita harus tahu ada beberapa tenses. Kalau tenses dalam bahasa Inggris ada berapa tenses? 12. Are you sure? 11. Sebutin aja gimana? Ada apa? Setahun dan berapa tahun sudah? 3 tahun di sini sekolah ya? Apa juga? Satu tenses saja. Nah, dalam tenses itu ada subjek, ada bila yang subjek Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
saja yang sudah dilakukan, Bu? Dalam proses pembelajaran itu, saya mencoba menggunakan materi passive voice, di mana ketika saya menggunakan materi passive voice itu, saya menggunakan karton berupa kartu. Jadi saya bagi menjadi 2 kelompok, dan dalam kartu tersebut di belakangnya itu saya selipkan beberapa tenses, dan mereka tidak tahu tenses apa yang mereka gunakan. Jadi dalam 2 kelompok itu memiliki tenses yang berbeda yang mereka dapat. Jadi mereka tidak tahu tenses apa yang akan mereka kerjakan. Dan setelah itu saya akan memberikan ice breaking agar mereka lebih fokus lagi dalam belajar dan lebih semangat lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oke, jadi banyak yang sudah dilakukan ya, Bu, mulai dari menyiapkan materinya, kemudian menggunakan ice breaking juga, bahkan game turnamen yang Ibu sebutkan tadi begitu menarik itu, sehingga siswanya ikut aktif dalam pembelajaran tersebut. Nah, dari apa yang sudah Ibu lakukan, bagaimana hasilnya, Bu? Apakah sudah tercapai indikatornya atau bagaimana? Sebenarnya sudah tercapai meskipun masih belum sempurna. Di mana saya mengatakan belum sempurna karena ada siswa yang belum mencapai KKM. Oke, Ya, jadi di bawah 50 ya paling ada nilainya. oh iya, berarti masih ada ini ya, walaupun alhamdulillah sudah tercapai yang indikatornya ya, Bu ya. Dan hasil dari catatan observasi saya juga, saya melihat peserta didik Ibu sudah antusias menyimak waktu ditampilkan animasi-animasi di PPT yang Ibu tayangkan, kemudian ikut aktif juga diskusi dalam pembelajaran waktu game turnamen itu, dan bahkan suasana kelas menjadi lebih ceria ketika Ibu mengadakan ice breaking di kelas itu. Iya. Nah, setelah tujuan yang ini sudah tercapai, Bu, adakah lagi yang ingin dikembangkan ke depannya, Bu? Saya ingin kualitas pembelajaran yang lebih baik lagi dan ingin agar siswa itu tidak pasif. Saya ingin siswa itu menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Jadi kemarin Ibu menemukan ada yang masih pasif ya, Bu ya, di kelas Ibu waktu pembelajaran itu, jadi sehingga Ibu menginginkan kualitas pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, Ibu bisa melihat tidak masalahnya, penyebabnya menjadi ada yang masih pasif ini tadi? Mungkin karena kelompoknya terlalu besar, Ibu. Oke, jadi karena kelompoknya terlalu besar ya, Ibu membaginya sebelumnya. Jadi rencananya bagaimana nih untuk mengatasi kelompok yang terlalu besar tadi? Mungkin saya akan membagi dalam satu kelompok itu terdiri dari 3 atau 4 siswa saja, supaya mereka lebih aktif dalam proses pembelajaran atau proses berpikir mereka lebih aktif saja. Itu yang saya inginkan. Jadi ingin mengelompokkan siswa itu lagi menjadi kelompok yang lebih kecil jadinya ya, Bu ya. Nah, rencananya bagaimana untuk mengelompokkannya ini? Apakah sesuai abjad atau secara acak atau bagaimana Ibu mengelompokkannya? Mungkin dalam satu kelompok itu akan saya bagi, tidak semua yang pintar, tidak. Tapi dalam satu kelompok itu akan saya berikan orang yang pintar, yang saya tahu. Jadi satu kelompok satu yang pintar, kelompok 2 ada juga yang pintar, kayak gitu, Bu. Yang saya inginkan. Berarti kelompoknya maunya heterogen dalam level pemahamannya ya, Bu? Supaya mereka lebih bisa menjelaskan bilanya tidak paham. Oke, jadi seperti berkolaborasi ya, jadi saling membantu seperti itu. Oke, kira-kira untuk mengelompokkan peserta didik ini, Ibu perlu bantuan atau bisa sendiri saja untuk melakukannya? Mungkin saya butuh teman sejawat saya atau senior saya untuk membantu proses pembelajaran, kan tidak mungkin, Bu, karena kelompoknya lebih banyak kan tidak mungkin saya fokus dalam satu kelompok itu. Oke, jadi Ibu perlu bantuan siapa nih kira-kira yang bisa membantu Ibu pada saat itu? Ya, mungkin teman saya, Pak Salman. Dan kalau bisa Ibu Arti nanti juga bisa membantu saya dalam proses pembelajaran supaya saya bisa supaya anak-anak itu tahu yang mana aktif atau tidaknya. Oke. Nanti kalau misalnya saya bisa membantu, akan saya bantu ya, Bu. Terus rencananya nih, Ibu mau mulai menyusun daftar kelompoknya ini kapan, Bu?
Mungkin pada hari ini saya akan sharing nanti dengan Pak Saman dan untuk mencapai proses pembelajaran yang lebih baik lagi nanti. Oke, semangat sekali ya Bu, langsung hari ini mau Tentu dong. antusias sekali. Saya juga menjadi lebih penasaran nih melihat hasilnya nanti bagaimana. Nah, jadi gimana nih kalau misalnya setelah pembelajaran yang kedua, setelah Ibu mengelompokkan menjadi lebih kecil ini tadi, saya mau bincang-bincang lagi nih dengan Ibu seminggu atau 2 minggu setelahnya, bisa Bu? Oh, bisa banget Bu, boleh Bu. Oke, terima kasih banyak Bu. Mungkin jadi sampai sini dulu mungkin Bu ya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat buat Ibu, buat saya sendiri, dan bahkan untuk anak-anak peserta didik kita untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.